البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim, masih pembahasan tentang hadis ilmu dan hidayah, permisalan ilmu dan hidayah. Tayyib. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kamasali ghaisin asaba arda, yaitu dia adalah bagaikan hujan yang menimpa bumi. Kita tahu bahwasanya ghais maksudnya di sini adalah mator, tetapi ada perbedaan antara ghais dengan mator, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi, juga dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani, juga dijelaskan oleh Al-Qadhi Ibnu Ashur dan lain-lain, bahwasanya ghais, mator itu dikatakan ghais kalau dia itu datangnya setelah musim kering yang panjang, sehingga istilahnya adalah ghais, yaitu bantuan untuk manusia yang sudah hampir binasa karena kekeringan, namanya ghais. Makanya istighosah yaitu meminta hujan deras, atau istighosah minta bantuan, minta diselamatkan dari kebinasaan. Ghais. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Sebagaimana telah kita lewati hadis Iyad bin Himar Al-Mujasyi'i, bahwasanya Allah telah murka kepada seluruh penduduk bumi waktu itu, kecuali sisa-sisa dari ahlul kitab. Kemudian Allah berkehendak untuk apa? Menyelamatkan para hamba dari kebinasaan mereka dikarenakan ikut setan itu. Allah ingin menyelamatkan mereka dengan apa? Diutusnya Nabiur Rahmah ini. Sehingga ilmu dan petunjuk yang beliau bawa ini bagaikan hujan yang menyelamatkan manusia, menyelamatkan alam semesta ini dari kekeringan, yaitu yang di wilayah itu, yang di wilayah yang mengalami kekeringan. Makanya Rasulullah SAW ketika mengumpulkan orang-orang Quraisy dan sebagainya dan beliau di atas bukit Marwah itu, beliau mengatakan, inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian sebelum datangnya siksaan yang keras. Kenapa? Allah sudah murka kepada kalian semua sebenarnya. Ternyata apa? Diingatkan itu sebagai bentuk rahmat, ternyata mereka tidak terima kebanyakannya. Bahkan Abu Lahab mengatakan, tabban laka sa'ira yaumik alihada jama'tana, kecelakaan bagi engkau sepanjang hari, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Padahal ini adalah kebaikan. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, inna masali wa masalukum kamasali rajulin qala liqaumihi ya qaum qad ataukum. Permisalan aku dengan permisalan kalian adalah permisalan seseorang yang datang kepada suatu kaum mengatakan, wahai kaum, pasukan perang itu telah mendatangi kalian. Karena apa? Disebutkan dalam hadis itu, mereka itu sebagai apa? Mereka itu mendapatkan kabar bahwasanya pasukan perang akan menyerang mereka. Maka mereka mengirim satu orang ke wilayah perbatasan untuk melihat sampai di mana mereka. Maka setiap hari dia memperhatikan. Kemudian dia melihat pasukan itu sudah mendekat, maka dia datang dengan tergopoh-gopoh lari dan memperingatkan mereka. Maka sesungguhnya diutusnya Nabi adalah kebaikan untuk umat ini. Dan boleh jadi kita akan melewati itu dalil-dalil tentang tambahan yang terkait dengan masalah ini. Tayyib. Menimpa sebidang tanah. Kita lihat di sini adanya mutabaqah bainal musyabbah wal musyabbah bihi. Adanya kesesuaian antara objek yang diserupakan dengan tolak ukurnya. Apa yang diserupakan? Yaitu hati manusia. Apa yang menjadi tolak ukurnya? Yaitu tanah. Apa yang diserupakan? Yaitu ilmu dan petunjuk. Apa tolak ukurnya? Yaitu hujan. Manakala Rasulullah SAW menyamakan ilmu dan petunjuk itu dengan hujan, sebagaimana hujan itu menghidupkan bumi, maka Allah Ta'ala telah menyerupakan hati dengan apa? Dengan sebidang tanah. Sebagaimana sebidang tanah itu dihidupkan oleh hujan, maka seperti itu pula tanah, yaitu hati, dia dihidupkan dengan ilmu dan petunjuk. Sebelum adanya ilmu dan petunjuk, manusia itu mati. Kenapa? Maksudnya mati adalah mati hatinya. Allah Ta'ala telah berfirman, awaman kana maitan fa ahyainaha wa ja'alna awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alnahu nuran wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kama mathalu fi dhulumati laisa bi kharijin minha.
Apakah orang yang dulunya dia itu mati, kemudian kami hidupkan dia dan kami jadikan untuk dia itu cahaya yang dengan itu dia berjalan di kegelapan di antara manusia, yaitu orang-orang dia berjalan di antara manusia seperti orang-orang yang dia itu terus-menerus di dalam kegelapan dan tidak mampu keluar darinya. Maksudnya adalah orang yang dia itu mati hatinya, kemudian kami hidupkan dia dengan cahaya hidayah itu. Dengan apa? Dengan siraman hidayah, ilmu dan hidayah. Kemudian kami beri kepadanya cahaya tadi. Dan dengan itu dia berjalan di tengah-tengah manusia. Manusia banyak yang tidak memiliki ilmu itu, dia berjalan sendirian. Maka dia adalah tidak sama dengan orang yang masih terus berada di dalam kematiannya dan di dalam kegelapannya. Maka hakikat kehidupan dan kematian adalah hidup dan matinya hati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, masalu al-qalbi dzakirillah kamasali walladzi la yadhkurullah kamasali al-hayy wal mayyit. Permisalan hati yang dia itu mengingat Allah dengan hati yang tidak mengingat Allah adalah seperti permisalan orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi hakikat kehidupan adalah kehidupan hati. Maka kehidupan seseorang itu adalah apa? Dengan ilmu dan petunjuk dari Allah Ta'ala. Karena itulah kehidupan yang hakiki, bukan kehidupan tipe-tipe binatang. Tipe-tipe orang kafir itu yang hidupnya seperti binatang itu, tidak memiliki hidayah. Mereka hakikatnya adalah apa? Orang-orang yang mati. Makanya orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Rasul, tidak mengikuti seruan Rasul, mereka adalah apa? Bagikan orang-orang yang mati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim. Bukanlah engkau itu orang yang memberikan petunjuk kepada orang yang buta di dalam dari kesesatan mereka. Sampai kepada firman Allah Ta'ala juga, dalam firman Allah Ta'ala, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a idza wallau mudbirin. Sesungguhnya engkau itu tidak mampu memberikan pendengaran, menjadikan mendengar orang-orang yang mati, yaitu apa? Petunjuk kepada orang kafir itu tidak ada gunanya. Kalau orang kafir itu memang telah Allah Ta'ala tetapkan mereka itu tersesat, mereka adalah orang yang mati hakikatnya. Dan tidak pula engkau itu mampu memperdengarkan seruan kepada orang-orang yang dia itu tuli, apabila memang mereka itu adalah berpaling ke belakang. Memang mereka sendiri yang berpaling, maka engkau tidak mampu memberikan petunjuk kepada mereka, dan engkau tidak mampu menghidupkan orang yang mati. Maksudnya adalah itu tadi. Jadi hakikatnya mereka adalah orang mati, orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya tadi. Baik, maka kalau kita ingin hati kita hidup, maka hendaknya kita jadikan hati kita itu seperti tanah yang memerlukan hujan deras. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita mempelajari warisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Qal fakanat minha ta'ifatun thayyibah. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasanya tanah itu bermacam-macam. Maka seperti itu pula lah hati manusia, dia bermacam-macam. Ada hati yang bagus. Ketika turun hujan, maka apa? Langsung dia mengambil manfaat yang besar, dia menjadi hidup. Yaitu apa? Tumbuh di situ tanaman-tanaman ma'rifah dan tumbuh di situ pokok-pokok hikmah. Makanya di sini Rasulullah mengatakan qabilatil ma'. Tanah tadi mampu menerima air, yaitu dia mampu menghafal dalil-dalil dan mampu memahami hujjah-hujjah. Fa'ambatatil kala. Kemudian dia menumbuhkan tanaman-tanaman yang tinggi, wal ushbal katsir, dan semak-semak yang banyak. Semuanya bermanfaat. Tanaman yang tinggi bermanfaat untuk boleh jadi untuk monyet, boleh jadi untuk juga apa? Untuk zirafah ataupun keperluan-keperluan yang lain, diambil batang kayunya dan seterusnya. Tanaman yang pendek yaitu rumput-rumput itu bermanfaat juga untuk apa? Untuk arnab, bermanfaat juga untuk apalagi itu? Kambing dan lain-lain. Semuanya bermanfaat. Inilah orang-orang yang mereka itu mampu mengambil hidayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia memahaminya, dia menghafalkannya, yaitu dia mampu menahannya. Ini hafalan. Kemudian menumbuhkan darinya tanaman-tanaman, yaitu dia mampu mengambil faedah, memahaminya, kemudian menjadi amalan. Oh, dari hadis ini kita tahu bahwasanya haramnya perkara ini. Oh, dari hadis ini tahulah kita bahwasanya metode dakwah yang benar adalah begini. Dia mampu mengambil faedah. Tumbuh di dalam hatinya itu tanaman-tanaman hikmah dan pokok-pokok ma'rifah. Baik. Wa kana minha ajadib. Dan di antara tipe tanah itu ada yang namanya ajadib, tanah yang keras. Tapi apa? Amsakatil ma', dia mampu menahan air, yaitu terbentuk apa? Takungan air di situ, terbentuk danau barangkali atau terbentuk rawa dan lain-lain. Fanafa'allahu bihan nas, maka
dengan tanah tadi Allah memberikan manfaat kepada manusia. Walaupun dia tidak mampu mengambil istimbat, mengambil pemahaman dari dalil-dalil tadi, tetapi hafalannya itu bermanfaat. Dia tularkan kepada murid-muridnya, dia sebarkan kepada sahabat-sahabatnya. Rasulullah bersabda demikian, demikian, demikian. Karena apa? Walaupun hadis itu kita tidak mampu memahami secara mendalam, tapi Rasulullah itu beliau berbicara dengan apa? Bahasa Arab yang jelas, maka dohirnya pun itu membawa faedah. Walaupun kita tidak paham secara mendalam seperti yang dipahami oleh para ulama, tapi paling tidak kita mampu memahami dari lahiriah hadis. Seperti Rasulullah mengatakan apa? Misalkan, ya gulam, kul biyaminik. Wahai anak kecil, makanlah dengan tangan kananmu. Walaupun ada faedah yang sangat mendalam, tapi apa? Dohirnya jelas. Maksudnya, oh ini kita harus makan dengan tangan kanan. Kul mimma yalik. Makan dengan yang paling dekat dulu. Jangan langsung tanganmu menjulur ke sana ke sana. Ada hikmah yang banyak, tetapi apa? Lahiriahnya kita langsung paham. Oh, makan itu adabnya adalah yang di sini dulu. Jangan tangan kita malah langsung mengambil yang di kawan kita. Oh, jangan. Yang di paling dekat dulu. Kalau mau ambil di kawannya ya minta izin dulu. Misalkan demikian. Dan juga apa Rasulullah mengatakan samillah, ucapkan nama Allah. Ini jelas apa? Memiliki faedah yang banyak, tetapi paling tidak lahiriahnya kita paham. Oh, kalau mau makan baca dulu bismillah. Maka dia itu tetap memberikan faedah yang banyak. Nafa'allahu bihan nas. Dengan tanah tadi, tanah yang menahan air, jiwa yang menghafal dalil, Allah memberikan manfaat kepadanya. Fasyaribu, maka orang-orang mampu minum minha dari air yang dibawa oleh, yang ditahan oleh tanah tadi. Faedah, berapa banyak orang yang mendapatkan faedah dari takungan air tadi. Wasaku, dan dengan itu mereka mengairi. Yaitu apa? Orang ini hafal, kemudian dia menularkan ilmu hafalan tadi kepada yang lain-lain. Boleh jadi di antara murid-murid kita ada yang dia selain menghafal, dia juga akan mampu mengambil faedah dari ilmu itu. Maka kita dapat pahala sebagai istilahnya apa? Kakek gurunya di atas-atas. Karena itu hasil dari kita juga. Wazara'u, dan dengan itu mereka memberikan, mereka menumbuhkan tanaman-tanaman, mereka bercocok tanam. Ada yang akan mengambil faedah dari situ. Walaupun kita, ilmu kita tidak sehebat murid kita, tapi dengan hafalan kita itu ada murid-murid kita yang nanti mengambil faedah. Kita dapat pahala. Jangan seperti apa? Jangan seperti yang dilakukan oleh sebagian bukhala. Dia memposisikan diri sebagai pengajar, tapi kalau melihat ada sebagian murid itu sepertinya najib, murid ini adalah apa? Memiliki najdah, najibun, yaitu pandai dan cerdas, enggak jadi kasih ilmu. Oh, ini nanti dia menyaingi saya nanti. Nah, ini bodoh sekali, padahal nanti dia akan dapat pahala terus dari muridnya ini, lewat muridnya ini. Boleh jadi murid ini punya apa? Murid-murid yang ribuan. Maka syekh yang di atas-atas dapat pahala karena dia sebagai perantara kebaikan. Ada itu di Yaman, ada juga di negara-negara lain, yaitu apa? Guru-guru yang tipenya hasad. Dia ingin tetap di atas. Dengan cara apa? Halangi muridku dari apa? Dari ilmu yang lebih banyak. Maka sebagian mudaris anak mengingatkan, jangan kalian bakhil dengan ilmu kalian. Karena kita dulu punya kawan, dia cerdas dan hebat. Dia mampu mengalahkan guru-gurunya yang lain dalam masalah bahas. Bahkan memiliki teknik khusus untuk membahas dengan sangat cepat. Waktu itu belum dikenal komputer dan lain-lain, belum dikenal banyak. Tapi memang dia cerdas. Kemudian kawan-kawannya tanya, ajari saya cara bahas yang secepat ini. Beliau mengatakan, oh enggak, ini resep khusus untuk saya. Yaitu apa? Dia bakhil, dia tidak ingin kawannya yang lain berkembang. Dia tidak ingin muridnya itu berkembang seperti dia, agar mereka selalu merasa perlu kepada dia. Akibatnya ternyata Allah tidak memberkahi dia. Akhirnya apa? Akhirnya dia ditinggalkan oleh murid dan dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya. Akhirnya dia hilang dari istilahnya apa? Peredaran salafiyun. Ini ruginya orang-orang itu. Ada juga kisah banyak, kita dikasih tahu kisah Syekh Fulan yang dia pelit. Kalau dia ada murid yang minta daras khos, nggak mau dia. Takut nanti muridnya akan lebih pandai. Kalau muridnya memberikan faedah secara rahasia, Syekh ini akan langsung mengatakan, oh kami temukan begini. Nggak mau cerita bahwasanya ini faedah dari muridku. Ini adalah apa? Orang-orang yang pelit terhadap ilmu. Akibatnya dia sendiri yang tidak akan diberkahi ilmunya. Tayyib. Ini tipe yang kedua dan ini juga berfaedah, yaitu orang yang tidak pelit terhadap hafalannya walaupun tidak sepandai muridnya. Karena apa? Kita akan mendapatkan keberkahan dengan itu. Kemudian wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'an. Dan ada juga air hujan yang menimpa sebidang tanah yang lain.
yaitu dia qi'an, yaitu tipe tanah yang berpasir, yaitu murammal, berpasir. Maksudnya bagaimana? La tumsiku ma'a, dia tidak mampu untuk menahan air, dia tidak mampu menghafal dalil-dalil itu. Wala tumbitu kalaan, dan dia tidak menumbuhkan tanaman-tanaman, dia tidak mau mengambil manfaat. Karena ada sebagian kita yang alhamdulillah walaupun tidak hafal, tetapi dia memahami dan mau mengamalkan. Ini menumbuhkan tanaman, yaitu tanamannya adalah berupa berupa amalan. Itu adalah buah dia, buah dari ilmu dia. Walaupun tidak hafal, tetapi mampu mengamalkan. Ini adalah buah. Hanya saja tipe yang ketiga ini parah sekali. Dia tidak mampu menghafal dan dia juga tidak mau mengambil faedah dari ilmu yang sampai ke dia tadi, dibuang begitu saja. Fadzalika, maka ini adalah yang ketiga, ini adalah permisalan orang-orang yang tadi itu, yang dia memang tidak peduli, dia tidak mau menghafal atau memang dia tidak mampu menghafal. Kemudian dia juga tidak mau mengamalkan nasihat-nasihat yang sampai ke dia tadi. Fadzalika masalu man faqaha fi dinillahi ta'ala. Maka yang demikian itu tadi semua adalah permisalan orang yang memahami di dalam agama Allah Ta'ala. Wa nafa'ahu, dan Allah memberikan manfaat untuk dia bima ba'asanillahu bih, dengan apa yang Allah Ta'ala mengutusku dengannya, yaitu wahyu berupa ilmu dan hidayah. Fa'alima wa'alam, dia tahu dan dia mengajarkan. Ini kisah untuk dua orang, permisalan untuk dua orang, yaitu yang dia mampu menghafal dan mampu menumbuhkan tanaman-tanaman. Dan juga ini untuk orang yang mampu menghafal tetapi dia tidak mampu untuk menumbuhkan tanaman-tanaman, dalam artian karena kata Ibnul Qayyim demikian, yaitu tidak mampu untuk mengambil faidah, yaitu istimbat hukum, tetapi dia hafal dan dia mengajarkan kepada orang lain. Ini masih tipe-tipe yang baik. Wa masalu man lam yarfa bidzalika ra'sa, dan permisalan orang yang tidak peduli sama sekali, tidak ambil berat sama sekali terhadap hidayah yang aku bawa tadi. Walam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bih, tidak mau menerima petunjuk Allah yang aku diutus untuk membawanya. Dia tidak peduli ada dalil ataukah tidak, Rasul pernah ada ataukah tidak, dia tidak peduli. Cukup dengan hawa nafsu, cukup dengan taklid, cukup dengan akal sendiri dan sebagainya. Maka dia adalah qi'an, tidak ada faedahnya sama sekali. Hidayah yang datang langsung pergi lagi. Baik. Pembahasan tentang hadis ini dibicarakan secara panjang lebar oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in, bahwasanya para ulama itu bertingkat-tingkat. Ada yang hafal dan mampu untuk untuk mengambil faidah, ada yang hafal saja kemudian dia mengajarkan kepada yang lain hafalannya itu. Maka dua kelompok ini adalah kelompok selamat dan terpuji. Sementara kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang dia memang tidak mau belajar dan tidak peduli tentang datangnya ilmu itu. Dia tidak peduli dia hafal atau tidak, tetapi memang dia tidak mau ambil manfaat, apalagi untuk sampai mengajarkan pada orang lain. Dia tidak peduli dengan ilmu tadi. Baik. Berarti apa faedah yang kita ambil di sini? Manakala pembentukan tanah itu adalah takdir dari Allah, sehingga tanah itu bermacam-macam, maka hendaknya kita juga mengetahui bahwasanya hati itu juga petunjuk dari Allah Ta'ala, takdir dari Allah. Maka hendaknya kita mohon petunjuk kepada Allah agar hati kita itu menjadi hati yang baik, dijadikan hati kita adalah hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat di situ anak-anak ataupun juga harta, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, dan selamat dari kemaksiatan, sesuai dengan kadar kemampuannya. Kenapa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha khalaqa bani Adam, Innallaha khalaqa Adama min turab wa akhadahu min jami'i ajza'il ard. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan Adam dari dari tanah, dan Allah menciptakan Adam itu dari seluruh bagian-bagian tanah. Waja'a dzurriyyatuhu, kemudian disebutkan mukhtalifin, maka kemudian datanglah anak-anak dia bermacam-macam sesuai dengan jenis tanahnya. Faminha sahlun wa minha haznun wa minha ahmar wa minha abyad wa minha aswad. Maka jadilah anak-anaknya itu bermacam-macam sesuai dengan tipe tanah yang ada pada dirinya. Ada yang dia itu mudah, ada yang tipenya dia itu susah, ada yang tipenya itu dia merah, ada yang tipenya hitam, ada yang tipenya putih.
Jadi memang kita ini sesuai dengan tipe tanah yang sampai kepada diri kita. Dan itu adalah takdir Allah, maka hendaknya kita mohon agar Allah menakdirkan hati kita menjadi hati yang baik. Kalaupun sebelumnya kita belum dapat hidayah, mudah-mudahan di hari berikutnya kita dapat tambahan hidayah lagi. Hati kita menjadi semakin baik, semakin taat, semakin mudah menerima kebenaran, dan seterusnya dan seterusnya. Sebagaimana Rasulullah itu, sebagaimana Allah Ta'ala itu yang menjadikan hati para sahabat itu menjadi hati yang lunak. Allah Ta'ala berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah sesungguhnya di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Seandainya Rasulullah itu mengikuti kebanyakan keinginan kalian, niscaya kalian akan susah sendiri. Tetapi Allah lah yang menjadikan kalian itu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu dihiasi di dalam hati kalian. Dan Allah menjadikan hati kalian itu benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi manakala hidayah hati itu di tangan Allah, hendaknya kita mohon petunjuk kepada Allah. Berapa banyak sahabat yang selama belasan tahun tidak mau Islam, tapi kemudian diberi petunjuk oleh Allah. Maka kita pun mohon seperti itu. Tidak ada alasan untuk dikatakan, oh ini terlambat. Selama nyawa masih ada di dalam badan, maka tidak ada kata terlambat. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.